Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita singkat kata pada pagi hari ini. Sapa pagi kita akan melanjutkan kajian tentang hikmah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai kita di ayat 87, subhanallah. Bagaimana kita harus meneguhkan hati kita untuk optimis mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan ini dipesankan oleh Yakub kepada putra-putranya yang mulai dia gunakan redaksi sebagaimana kemarin saya sampaikan dengan kata ya baniyah la tadkhulu min babin wahid. Nah, di ayat yang ini 87 Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Ya, bagaimana peristiwa yang terjadi antara ayat 68 sampai ayat 87 ini tidak perlu kita sampaikan di sini dalam format yang sangat terbatas ini. Ya, kisahnya bisa dibaca langsung di dalam surah Yusuf. Subhanallah. Saya ingin mengambil highlight dari ayat-ayat yang menarik perhatian saya. Ya, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, pergilah kamu, lalu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat tafsir Quran, pengaduan kepada Allah telah mencerai-beraikan kegelapan rasa putus asa. Ya, pengaduan innama ashku bathi wa huzni ilallah itu terus memperbaharui cahaya harapan di dalam hati akan rahmat Allah serta menghilangkan musibah yang lama maupun yang baru. Yakub memanggil putra-putranya dengan panggilan kesayangan, wahai anak-anakku. Ungkapan ini digunakan oleh ayah Yakub setelah dia melihat dalam diri putra-putranya ada sedikit kelembutan hati dan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ungkapan itu tidak diutarakannya saat hati mereka dikuasai oleh hawa nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan dan tipu daya setan. Ujian berat berupa kelemahan yang menimpa Nabi Yakub seiring dengan rasa iba anak-anaknya dan nasihat yang disampaikan ayah mereka dengan cara mengadukan ujian itu kepada Allah, serta pengetahuannya tentang Rabb-nya memiliki dampak yang besar terhadap luluhnya jiwa, ya, terhadap luluhnya jiwa putra-putra Yakub dan lunaknya hati mereka ini. Maka ayah mereka Yakub memberikan arahan dan nasihat agar para putranya pergi untuk menelusuri kabar Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Subhanallah. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah. Biasanya kata at-tahassus, fatahassasu, itu mencari tahu digunakan untuk sesuatu yang baik. Dan kata at-tajassus, tajassasu wala tajassasu, jangan mata-matai, digunakan sesuatu yang buruk. Namun terkadang kata tahassus digunakan juga untuk sesuatu yang jelek sebagaimana disebutkan dalam satu hadis. Wala tahassasu, itu dalam hadis Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dalam tentang akhlak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dalam hadis ini, ya, kata tahassus digunakan untuk mencari tahu perihal orang lain. Dan tajassus digunakan untuk mencari tahu perihal diri sendiri. Sedangkan di dalam ayat yang kita bahas ini, ayat 87, kata tahassus digunakan untuk mencari tahu dan mencari kabar tentang kebaikan. Ya. Maka Nabi Yakub memberikan kabar gembira kepada putra-putranya mengenai kelapangan dan melarang mereka berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguh tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang kafir, kaum yang kafir. Harapan, sahabat tafsir Quran, adalah salah satu rukun iman dan termasuk amalan yang wajib bagi hati. Kita harus berharap kepada Allah. Keberadaan sumber harapan dalam hati merupakan salah satu pilar keimanan. Jika seluruh harapan hilang, maka hilang pula keimanan. Ar-raja itu adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah. Karena itu Imam At-Tahawi mengatakan,
rasa aman dan putus asa dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, subhanallah. Ya, rasa aman dan juga rasa putus asa bisa mengeluarkan seorang dari agama. Nauzubillah. Sehingga Al-Bazzar meriwayatkan secara marfu dari Ibnu Abbas bahwasanya riwayat ini dianggap benar oleh Ibnu Katsir bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Oh, jadi maksudnya perkataan Imam Tahawi itu adalah rasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Nauzubillah min zalik. Ya, sahabat tafsir yang dirahmati Allah. Ibnu Jarir pernah juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah, lalu merasa aman dari makar Allah, merasa qunut, bukan kunut, qunut, putus harapan dari rahmat Allah, dan merasa ya'as, yaitu putus asa dari pertolongan Allah. Qunut lebih dahsyat daripada ya'as, la tay'asu min rauhillah. Maka kewajiban seorang mukmin saat ujian semakin dahsyat dan cobaan datang bertubi-tubi adalah tetap optimis akan rahmat Allah, sambil terus mengharapkan keutamaan dan karunia serta kemurahan Allah Jalla Jalaluh. Sementara itu, setan senantiasa akan mengganggu manusia supaya dia terus sedih, supaya dia terus putus asa dari rahmat Tuhannya yang Maha Pemurah. Karena itu, hendaknya orang mukmin menolak tipu daya setan dan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, serta berusaha semampunya untuk berikhtiar, menundukkan hati, dan menghinakan diri hanya kepada Allah. Sehingga dengan demikian, maka Allah akan menjaganya dan memuliakannya, sebagaimana yang dilakukan Allah terhadap putra-putra Yakub, sehingga mereka akhirnya mendapatkan kebaikan, sehingga akhirnya mereka mendapatkan karunia dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.